Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 13 Juli 2022 teman-teman. Hari ini marketnya atau IHSG-nya turun 1, berapa? IHSG-nya turun 1,16% teman-teman. IHSG-nya turun 1,16%, break beberapa support. Marketnya keder ya teman-teman. Menunggu data inflasi yang akan diumumkan nanti malam. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya ya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Baik teman-teman, data inflasi Amerika akan diumumkan nanti malam ya. Data inflasi Amerika akan diumumkan nanti malam, itu tanggal 13 Juli Amerika. Ini di sini tanggal inflasi Amerika itu adalah ditandain merah, teman-teman. Ini artinya data ini penting ya. Ini adalah high impact news atau data yang berimpact kuat ke market. Dan untuk di sini sebelumnya adalah 8,6 dan kesepakatan sekaligus perkiraan adalah 8,8. Jadi kemungkinan inflasinya masih akan naik 8,8 ya. Jadi ini memang bahasan yang lagi hangat-hangatnya dibahas beberapa bulan ini ya, teman-teman. Di negara kita juga sama, inflasi juga itu bahasan yang lagi mengemuka atau naik ke permukaan seperti itu. Dan kita lihat efeknya secara langsung ke market ya, teman-teman. Efeknya secara langsung ke market bisa dirasakan bahwa hari ini teman-teman IHSG-nya break support. IHSG-nya break support di sini. Coba saya beri gambaran ke teman-teman bahwa untuk support di 66 ada support di 6678 teman-teman. Nah, sebelumnya ada support candle di sini. Jadi IHSG itu kan kemarin ada support candle di sini di kisaran titik ini teman-teman. Support candle di 6707 sekitar 6700-an 10 lah. Di sini break. Jadi support candle yang pertama break, kemudian support Fibo di 23,6 break. Nah, terus support berikutnya di kisaran 6633. 6633 saya nggak bisa lihat sebenarnya. 6627-an ya. Nanti ada support lagi di sekitar 6627. Baru kemudian ada di sekitar 6605. Terus support yang paling bawah ini adalah di 6555. Di mana 6555 ini adalah 23,6 retracement teman-teman. 23,6 retracement dari tren dari awal COVID. Jadi kalau misalkan IHSG-nya turun di bawah itu pun sebenarnya juga hitungannya kalau kita hitung dari awal COVID itu juga masih ringan. Karena kalau dari awal COVID di sini ya naik sampai 7.355 itu ada 23,6 retracement, ini ada di sekitar 6.500-an, baru kemudian ada di 6.000-an. Nah, 6.000 ini ada di sini. Ini adalah 38,2 retracement. Padahal kalau menurut Fibonacci, koreksi sampai 23 dan 38 dan apabila mantul dari situ, ini koreksinya masih ringan. Ya, sementara titik yang harus kita perhatikan saat ini adalah di sekitar 6.500-an, teman-teman. Saya bulatkan di 6.500-an, itu adalah 23,6 retracement atau support pertama kalau kita menggunakan tarikan Fibonacci dari awal COVID ya, di kisaran nih, di sekitaran Maret 2020. Nah, melihat kondisi seperti ini gimana teman-teman? Ya memang di tahun ini 2022 ini pokoknya bahasanya ini kan setelah kemarin-kemarin adalah recovery ekonomi, COVID-nya melandai seperti itu, terus ekonomi membaik, terus ditunjang juga
naiknya harga-harga komoditas yang memang benar-benar unpredictable ya teman-teman, karena di bulan Februari saya nggak nyangka juga. Februari biasanya selepas Januari efek itu marketnya cenderung stagnan seperti itu, ternyata harga komoditas malah tinggi ya. Harga komoditas tinggi, saham-saham batu bara, saham-saham komoditas juga melaju naik, memang di luar dugaan benar-benar. Tapi efek dari kenaikan komoditas itu adalah ya barang-barang naik, walaupun sebenarnya uang beredar juga tinggi, tapi ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan itu harganya semakin tinggi, semakin nggak kekejar harganya, ya seperti itu. Diuntungkan kalau negara itu adalah penghasil komoditas. Kalau negara yang nggak menghasilkan komoditas gimana? Komoditasnya mesti diimpor dari negara lain, kan itu jadi masalah lagi teman-teman ya, seperti itu. Harganya semakin naik, harus impor seperti itu. Terus kemudian terakhir-terakhir ini adalah inflasi ya, inflasi Amerika obatnya adalah menaikkan suku bunga ya, suku bunga the Fed rate naik, nanti efek lanjutannya adalah dolar dari negara-negara di seluruh dunia ini dia bisa saja akan mencari ini ya, istilahnya mencari tempat pengembangan yang lebih bagus. Kalau sebelumnya banyak dikembangkan di market saham, karena market saham kan secara risk tinggi. Akhirnya ketika suku bunga US meningkat, ya akhirnya mau nggak mau keluar dari saham dan kembali masuk ke US. Nah, ini bisa kita lihat bahwa DXY atau kekuatan atau indeks dolar currency ini cenderung meningkat ya teman-teman. Cenderung meningkat seperti itu. Terus kemudian kita tengok dulu saham-saham penggerak indeks hari ini. Ya, sepertinya memang nggak banyak yang menarik ya teman-teman hari ini, nggak banyak yang menarik. Kita bisa ngelihat bahwa big cap banking memang saya rasa nggak akan bergerak ya, karena memang big cap banking ini terkait bahasan inflasi, suku bunga. Di mana inflasi itu diumumkan nanti malam, inflasi Amerika. Loh Pak, kita kan negara Indonesia kok ngurusin inflasi Amerika? Ya karena kaitannya adalah inflasi Amerika ini kalau misalkan naik tinggi, nanti kan bisa memicu the Fed untuk menaikkan the Fed rate-nya. Kenaikan the Fed rate efeknya adalah bisa terjadi outflow dolar dari negara lain masuk ke Amerika untuk mencari pembiakan yang lebih baik. Flow-nya adalah seperti itu. Jadi makanya sebagai trader kita itu juga harus melihat seperti ini, nggak hanya melihat bid over, nggak hanya melihat super resist seperti itu. Kita juga melihat kondisi makronya nih seperti apa. Jadi kalau teman-teman yang masih istilahnya pokoknya saya belinya saham perbankan, ya bagus sih saham perbankan big cap banking bagus. Cuman untuk saat ini ya enggak gitu. Kalau awal-awal recovery ekonomi itu bagus. Ketika market dip karena pandemi kemarin, saham-saham big cap banking ini turunnya dalam. Dan saya pernah bilang kan di video saya, kalau big cap banking di awal pandemi biasanya turun dalam, itu nanti collect aja, karena recovery ekonomi itu saham-saham big cap banking itu larinya kenceng. Dan saya pernah bilang nanti kalau istilahnya COVID ini membaik, melandai, itu saham-saham perbankan big cap banking itu nggak dapat murah. Dan nyatanya saham-saham big cap banking ini kemarin juga sudah sentuh resistan tahunannya ya teman-teman. Kalau sekarang turun ya itu bukan berarti mungkin dalam waktu dekat akan naik, enggak. Karena bahasan penting di tahun ini masih terkait inflasi, di mana inflasi ini sektor yang berdampak itu adalah perbankan ya. Karena perbankan kan kaitannya dengan rate ya. Rate ketika rate dinaikkan, BI rate dinaikkan, bank akan harus menyesuaikan. Bisa menyesuaikan, bisa enggak. Tapi kalau istilahnya enggak nyesuaiin kan pendapatan bank juga turun. Karena bank kan harus mungkin menyesuaikan rate simpanan. Dan kalau menyesuaikan rate simpanan itu kan artinya cost untuk fund itu meningkat. Diimbangi dengan menaikkan suku bunga kredit apabila mungkin, bisa ya bisa tidak, tapi kan kita berharap the worst case skenario-nya adalah mungkin akan menaikkan suku bunga.
Termasuk juga di Astra, saham-saham Astra kan pembuat produsen mobil, kemudian finance dan juga properti. Itu sektor-sektor yang harus kita perhatikan saat ini. Jadi bukan dilarang untuk membeli saham perbankan, bukan, tetapi teman-teman harus lebih berhati-hati. Karena sektor ini mau nggak mau kepengaruh. Seperti halnya saat ini untuk harga komoditas itu coal-nya kan paling bagus. Pengaruh kan di saham-saham coal juga yang sebenarnya koreksinya juga nggak dalam-dalam amat. Dan dalam kondisi market yang masih turun seperti ini, saham-saham komoditas pun beberapa masih cukup bagus, cukup bisa memberikan profit dan seperti itu. Jadi untuk bahasan ini saham penggerak indeks dari sektor banking masih diem di tempat, beberapa bahkan tembus supportnya ya teman-teman. Terus GoTo sama Arto ini adalah andalan saya untuk trading. Tapi Arto sendiri saat ini secara GoTo sendiri saat ini pergerakannya memang sudah slow karena coba kita tengok dulu GoTo ini kan IPO-nya kan di 338. Jadi ini kan ya kemarin kan sempat di 400 lah istilahnya udah naik lah dari IPO-nya. Sekarang turun lagi seperti itu. Biasanya memang ketika ya mungkin turun jauh dari IPO mungkin orang-orang masih apa istilahnya muncul demand orang untuk beli seperti itu. Tapi kalau udah mendekati IPO mungkin sudah berkurang. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Yang kedua, GoTo ini saat ini dia sudah masuk LQ45, IDX 30, 80. Ini biasanya sih menurut pengamatan saya saham-saham yang masuk LQ45 ini memang sudah jadi cukup slow pergerakannya. Ya, jadi cukup slow. Cuman menariknya teman-teman saham-saham yang masuk dalam market cap tinggi ini memang banyak dipunyain oleh para fund manager untuk ikut selaras dengan indeks. Artinya begini, kalau saham ini naik, maka kalau saham-saham penggerak indeks ini naik, terutama 10 besar ini kan akan menggerakkan indeks ya teman-teman. Nah, kinerja dari para manajer investasi itu kan diukur dari indeks, diperbandingkan dengan indeks. Makanya supaya kinerja mereka bagus, mau nggak mau mereka kan juga membelinya saham-saham yang terkait indeks. Makanya kenapa saham-saham LQ45 terutama yang masuk dalam indeks ini selalu saya pantau dan sebisa mungkin saya punya. Ya memang ada saham LQ45 lain di luar indeks ini saya nggak begitu perhatikan. Saya cukup perhatikan di sini walaupun nggak semua teman-teman ya. Kalau kayak Bian saya nggak trading. Kalau kayak TPIA saya trading, Unilever saya enggak, Arto saya trading, seperti itu. Alasannya kenapa Pak? Alasannya saya mesti memfilter juga bid overnya ya. Artinya kalau saham-saham yang secara bid overnya dia agak tipis itu cenderung lincah. Tetapi kalau yang terlalu tipis saya juga nggak ngambil seperti itu. Terus berdasarkan ilmu jalanan yang saya milikin itu juga saham-saham yang terlalu banyak masuk ke indeks itu juga biasanya agak slow. Walaupun nggak tetap bisa cuan, tetapi mungkin nggak volatilitasnya nggak tinggi. Nah, yang di sini volatilitas cukup tinggi ini Arto. Dan teman-teman bisa lihat ini saham masih menjadi slogan saya untuk everyday trading. Everyday trading ya. Trading setiap hari di Arto. Jadi ketika turun saya beli, ketika naik saya jual di resisten. Terus kemudian ada beberapa yang memiliki sifat-sifat khusus seperti TPIA. TPIA ini kalau turun cukup dalam saya biasanya masuk ya. Terus kemudian di bawah ada MTK juga, cuman MTK sekarang kan posisinya sedang di bawah. Jadi untuk hari ini saham-saham ini, indeks ini dijaga oleh TPIA, Unilever ya, Arto ya, United Tractor. Oke, kemudian teman-teman kita lihat dulu untuk kondisi market regional ya. Market regional kita awali dari Dow-Food-nya dulu. Dow-Food-nya ini hijau ya teman-teman, hijau tipis. Kemudian Dow Jones tadi malam ya tipis saja sih 0,6, Nasdaq-nya 0,9, 0,9 ya, Nikkei-nya 0,4, Hang Seng 0,2. Ini Eropanya sih juga minus masih di bawah. Ini ya 1% minusnya. Kita lihat secara chart dulu karena di chart gambarannya bisa secara jelas. Di sini kita lihat dulu Dow Jones ya masih nggak kemana-mana juga. Ini seperti ini chartnya. Nasdaq-nya ya seperti itulah ya. Ini cuma gambaran aja. Kemudian Eropanya juga masih di situ-situ aja.
Oke, sekarang kita lihat dulu untuk harga komoditas, teman-teman. Crude oilnya turun dalam ya, di bawah 100, kisarannya adalah di sekitar 96, 97. Natural gasnya juga udah mulai turun lagi. Nah, ini coal-nya, teman-teman. Coal-nya ini saat ini tinggi banget, 426. Kenapa bisa seperti ini? Dari yang saya baca, teman-teman, kebutuhan untuk coal ini masih tinggi karena ini diperlukan untuk boiler PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ya, walaupun kata orang mungkin ini adalah energi model lama, ya, tapi ini masih efektif dan teman-teman bisa ngelihat ketika ini apa istilahnya, apa ya, efektivitasnya lebih tinggi lah gitu loh. Maksudnya ini kan untuk memanaskan boiler tuh dalam waktu lama seperti itu ya. Seperti istilahnya boiler tuh kan nggak pernah nggak stop and go seperti itu. Pasokannya harus terjaga. Jadi kalau mau nggak mau kalau memang punya PLTU maka ketersediaan dari coal ini kan harus terjaga. Jadi kalau misalkan sudah punya lapangan untuk menimbun atau menyimpan coal itu kan harus ada jumlah tertentu yang harus ada. Jadi kayaknya dengan harga yang tetap mahal pun tetap dicari. Ya, seperti itu. Terus kemudian untuk palm oil, teman-teman ini cenderung turun. Kita bisa ngelihat harga-harga CPO, saham-saham CPO juga turun. Goldnya turun juga, teman-teman. Nikelnya juga masih turun. Saham-saham metalnya juga pada turun. Ini corn turun ya. Biasanya kalau corn turun nih saham-saham terkait ayam itu naik karena kan harga pakannya turun seperti itu. Baik teman-teman, sekarang kita lihat dulu untuk sektor-sektor apa yang bergerak saat ini. Pak, marketnya turun kok, membahas sektor. Ya memang hari ini ya kurang nyaman aja teman-teman kondisi marketnya. Kita lihat dulu nggak apa-apa. Nah seperti ini ya. Rata-rata ya pada turun semuanya. Rata-rata pada turun semuanya. Kalau pada turun seperti ini, apa yang bisa kita lihat dari saham-saham yang bergerak itu paling hanya dari yang mana yang turunnya paling sedikit seperti itu. Yang mana yang turunnya paling sedikit. Ini ada Basic Industry. Basic Industry sahamnya apa? Ini BMSR. Ini rata-rata jarang kecuali BRPT. BRPT sendiri memang dari kemarin sudah saya sebut ya teman-teman beberapa kali. Terus kemudian kita tengok dulu DBX. Ini papan pengembangan nih Arto masuk nih sepertinya. Agar ya ini Arto Arto. Oh Arto nggak masuk sini ya? Arto sudah nggak masuk ya teman-teman. Nggak masuk di DBX. Oke baik teman-teman. Kemudian saham-saham yang hari ini cukup menarik apa Pak? Ya sebenarnya ironis juga ya dalam kondisi sekarang kita mau nyari saham-saham yang menarik ya kecuali teman-teman cash dan nggak ada posisi dan punya waktu untuk bisa memantau. Saya rasa sekarang kondisi selamat portonya aja sudah jempolan ya. Yang paling enak adalah ketika kemarin di puncak-puncak itu teman-teman bisa jual semua barang terus stay cash seperti itu atau trading minimal simpan 30-50% maksimal. Ya pokoknya kondisi sekarang nih porto aman aja sudah oke ya. Banyak yang masih belum bisa keluar, saya juga masih 30-50% teman-teman. Jadi kondisi saya saat ini adalah saya reduce size. Reduce size seperti 2 hari ini saya reduce size terus. Banyak cut loss juga untuk buyback di bawah, teman-teman. Untuk buyback di bawah. Simpulan sih ya, saya simpulan sekilas beberapa saham yang ya secara ini masih bagus tuh. Saya tadi sempat lingkarin tuh ada Arto ya. Arto, Agro saya cut loss teman-teman ya. Arto masih bagus gerakannya hari ini. Bevin, United Tractor ya, SSMS, Indo Tambang Raya, PTBA, United Tractor, kemudian BRPT, TPIA, SMCB, IMJS, Same, KF Enough. Tapi KF Enough volumenya kecil ya. Baik kita bahas per sektor ya teman-teman. Kalau ada waktu mau ngelihat sektor nggak apa-apa, tapi kalau enggak ya
Ya sementara memang kondisi market seperti itu, nggak usah kita harus positioning, nggak apa-apa. Oke, dari sektor banking teman-teman, kita bisa ngelihat bahwa banking ini masih pada meluncur turun. Break support, BNI break support. Biarin aja dulu, jangan dilawan karena dari weekly-nya ini tembus 50. Weekly chart-nya tembus 50 retracement. Tujuannya tetap yang kuning ke 6.750. Bank Mandiri break 50 retracement, tujuannya ke 7.000 di 61,8 retracement. Saya menggunakan weekly. Ya, BRI juga sama, tujuannya ke 61,8 retracement. Nah, teman-teman masih ingat yang Fibonacci saya bahas bahwa saham-saham yang koreksinya itu ngelewatin 38 itu koreksinya 38 menuju 50 itu sebenarnya koreksinya masih wajar ya sampai 50. Tetapi kalau di 50 ini nggak mantul teman-teman, ya dia tujuannya adalah ke 61. Ya, memang target-target kalau saham-saham tembus di 38 retracement nggak kuat di situ, itu targetnya ke 61. Jadi dua titik yang harus kita waspadain kalau kayak model seperti BRI ini, karena dia kemarin mantul di 50 retracement, maka sementara yang kita lihat adalah di sekitar 4000. Ya, 4000-an. Baru kemudian kalau itu jebol adalah di 3770. 61,8 retracement. BCA pun juga sama. Jadi intinya pokoknya koreksi-koreksinya ini udah banyak yang lewatin 50. Tujuannya adalah ke 61,8 retracement. Ya, Bank Danamon kalau dalam weekly-nya nggak kemana-mana. BTN di tujuannya ke 1220 support. Kemudian Bank Niaga ini ini saya ngambil tren dari sini. Ini kalau sebentar teman-teman. Ini kalau kita ambil dari koreksi ini, sebentar saya geser dulu. Kalau ini kan dari tren awal COVID. Kalau dari awal COVID itu saya geser dulu. Ya. Oke, saya tarik ke sini. Koreksi kalau dari awal COVID, long trend weekly itu dia sih baru di bawah 23 ya. Tapi kalau di daily ya memang dia kemarin nggak ikut naik ya. Nggak ikut naik, turunnya juga tetap di situ ya, masuk ke istilah DRS dalam rentang yang sama. Bukopin 3 hari ini naik, tapi ini juga sama, kepentok resistan juga. Intinya pokoknya sama, ini saham-saham malas bergerak juga. BTPS balik arah. BJTM, BJBR tuh kemarin sempat ada spike, sempat ada pergerakan, tapi masih belum ya. Kemudian tuh bank digital, saya masih pegang Arto untuk everyday trading ya teman-teman. Everyday trading. Pokoknya Arto ini saya trading tiap hari. Ya inceran saya sih kemarin di 8485, tapi nggak nyampe ya. Ternyata dia langsung naik lagi. Mau nggak mau harus positioning, tetapi dengan jumlah yang nggak begitu besar. Kalau yang lainnya ini secara umum ini turun ya. Nah teman-teman, terus untuk agro saya cut ya. Kenapa Pak cut agro? Jadi begini, agro itu kenaikan kemarin memang men-trigger saya untuk positioning. Namun demikian saya sadar bahwa agro ini long downtrend. Artinya long downtrend ini memungkinkan adanya resistan volume atau orang-orang yang nyangkut di harga-harga atas. Jadi ketika harganya sentuh harga mereka, ada kemungkinan orang-orang yang belum keluar nih akan exit dulu. Dan itu terjadi kemarin ya teman. Jadi model saham-saham yang long downtrend ketika naik itu harus hati-hati. Tetapi kalau teman-teman masih tertarik, saya kan cut nih. Karena memang hari ini berbarengan juga nanti malam adanya rilis inflasi. Kalau memang saya masih tertarik atau teman-teman masih tertarik, silakan lihat 2-3 hari lagi. Biasanya penurunan ini terjadi adalah karena resistan volume orang-orang yang nyangkut dan keluar. Apabila jumlah buyernya masih lebih besar daripada resistan volume ataupun seller yang ingin keluar itu, maka masih bisa naik. Tapi itu perlu 2-3 hari lagi pembuktian. Breeze juga sama, ini secara histori adalah ini long downtrend, jadi tetap masih banyak sekali musuhnya orang-orang yang pengen keluar. BNLI sama juga ya. Intinya pokoknya hari ini
ngikutin market aja lah, banyak yang nggak bergerak. Baca, walaupun kemarin ada spike tapi juga ada shooting star kemarin, jadi ya balik arah. Ini juga bentuknya ada long down trend, jadi tetap banyak sekali kemungkinan orang-orang yang akan keluar ketika harganya sentuh harga mereka. Lainnya, oh ini Bevin. Bevin dia naik tapi ketemu resistan. Nah, Bevin ini teman-teman boleh perhatikan ya. Ini termasuk seperti Akra, MDKA ya. Terus TPIA, dia memiliki khas gerak sendiri, teman-teman. Jadi ketika dia naik seperti ini jangan diikutin di puncaknya, jangan. Tapi teman-teman ngebelinya adalah ketika berada di supportnya. Nah, ini sepertinya bahasan menarik. Jadi saya akan catat ya contoh case untuk Bevin. Jadi hafalannya seperti itu. Terus kemudian yang lainnya, teman-teman, yang lainnya sepertinya nggak ada. Kita langsung tengok. Nah, untuk Astra juga sama. Astra juga pengaruhnya langsung ke inflasi, pengaruhnya langsung ke Astra. Jadi ya ini saham turun. Ya, kecuali untuk grup Astra adalah United Tractor ya, teman-teman bisa lihat dia rebound ya. Terus kita coba tengok. Oke, kita tengok kemudian adalah consumer ya, teman-teman. Consumer ini juga sama, ikut turun juga. Pokoknya intinya sesuai judul lah. Marketnya keder ya. Marketnya keder seperti itu. Ya mungkin beberapa saham masih bagus, tapi kalau kita mau positioning, walaupun dia koreksi, sepertinya masih kurang tepat karena sepertinya orang enggan untuk positioning saat ini. Kalau teman-teman mau positioning saat ini, sebaiknya kita lihat dulu aja. Harga-harga untuk consumer ini kan masih hitungannya masih tinggi ya. Koreksinya masih belum dalam. Nah, seperti ini koreksinya juga masih belum dalam. Ini Indofood aja juga yang kemarin termasuk sektor yang defensif, ini juga terkoreksi juga ya, teman-teman. Padahal dia hitungannya koreksinya masih sebentar, teman-teman, error. Padahal koreksinya masih kecil ya. Sebentar, ini error online trading saya. Oke, saya klik dulu. Ya. Kalau kita lihat nih, ini kan dalam tren kecil ini udah break ya. Berarti saya harus menggunakan tren yang lebih besar untuk Indofood. Ya, saya post dulu, teman-teman. Saya coba gunain daily aja nggak apa-apa. Kemudian saya tarik tren yang lebih besar ya. Sebentar, teman-teman. Saya tarik tren yang lebih besar di sini. Kita gunain dari sini. Kalau dari sini 50 retracement atau langsung dari bawah. Kalau dari bawah sih masih kecil banget koreksinya. Karena baru tembus support pertama. Support kedua ada di 6.600. Terlalu jauh sepertinya. Jadi untuk trading itu kan prinsipnya teman-teman harus ngambil tren yang paling kecil. Dan ini di sini kita gunain Fibo base, trend base Fibo. Jadi trend base Fibo itu syaratnya adalah ketika kita menarik swing low ke swing high, kita itu membuat tren dulu dan trennya itu harus ke break. Ini trennya kan break, teman-teman. Jadi kita bisa gunain Fibo ini. Nah, ini kuncinya sih di 6.780. Kalau break dari situ ada kemungkinan dia ke 66 sampai ke 6480. Jadi sama juga ikut terkoreksi juga ya untuk consumer. Akses juga balik arah juga. Nah, ini Unilever masih defensif, masih kuat. Di polanya adalah di dalam dia rentang ini adalah sideways dia. Namun demikian ini agak susah untuk dipakai trading karena rentangnya sempit. Nah, Kino akhirnya balik arah, teman-teman. Kino ini adalah termasuk contoh juga saham-saham yang downtrend ya. Jadi ketika naik ada lawannya banyak. CPB nggak kemana-mana. Sido ini nurut di resistan. Ketika ketemu resistan nyusur aja di situ dan akhirnya balik arah. Gudang Garam belum bisa recover setelah pembagian dividen XD dividen. Oke, kemudian sektor energi, teman-teman. Ini pada turun semuanya. Pegas juga turun lagi, kecuali Akra. Ya, Akra ya bukannya nggak turun, dia turun juga. Cuman ini kan hitungannya ya, dia kan naiknya kemarin kenceng. Jadi ini retrace seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kondisi marketnya turun itu, teman-teman, sebenarnya itu adalah saat yang tepat teman-teman tuh untuk memfilter mana saham-saham yang bagus.
Yaitu saham-saham yang pada saat marketnya turun itu, saham-saham itu syarat awalnya adalah saham itu trennya harus naik dulu. Ya seperti Akra ini kan trennya naik. Kita uji ketika marketnya turun, dia koreksinya seberapa. Itulah yang harus kita incar pertama, teman-teman. Harus kita incar pertama adalah bukan saham yang ini, adalah saham yang naik dan terkoreksi seperti Akra ini contohnya. Jadi kalau teman-teman ngebet di Akra, silahkan dicari supportnya, kira-kira dia koreksinya di berapa. Nah ini kan dia sempat naik tuh. Jadi kita lihat dulu seperti ini. Koreksi dia kira-kira di mana? Ini supportnya ada di 1040, 1016. Jadi kira-kira itu support-supportnya ya. Kemudian untuk sawit teman-teman nih sepertinya banyak yang turun. Nah, kecuali yang luar biasa nih saham ikan untuk sektor sawit adalah SSMS. Nah teman-teman masih ingat ya, sering banget saya sampaikan untuk SSMS ini memang memiliki perbedaan yang berbeda, pergerakan yang berbeda. Namun demikian untuk SSMS saat ini dia sudah memenuhi pola. Ini kan ada pola sebenarnya. Pergerakan dia kan sebenarnya terpola dalam ini adalah resistan dia ya. Dan ini adalah support dia. Yang bawahnya adalah support dia. Jadi polanya dia sebenarnya ya bawah atas. Jadi memang saat ini dia berada di resistan. Kalau kita lihat dalam weekly-nya, ya dia memang di puncak. Jadi kurang bijak untuk positioning sekarang. Kalau yang lainnya, saham-saham sawit ini masih pada mencari support semuanya. Jadi mesti harus hati-hati semuanya. LSIP juga balik arah. Ya. Tadi Gosco sempat gerak ya, tapi balik arah lagi ya teman. Memang marketnya lagi susah. Report kalau yang apa ya teman-teman, yang masih ada barang lah seperti itu, ini memang agak susah ya, karena punya barang bagus pun koreksi, apalagi punya barang yang turun seperti itu. Saya sampai cut loss teman-teman, saya cut loss beberapa kali, nanti saya share kapan-kapan lah. Enggak apa ya, kalau teman-teman kan ada yang bilang saya adalah jawara dalam kondisi market. Enggak, saya harum aja saya keluar. Ya ketika dia ketemu resistan dan cenderung nggak kuat, ya sudah saya keluar dulu. Entah nanti buyback lagi atau enggak. Di 1530 ini kan resistan dia beberapa kali, jadi saya keluar aja dulu karena memang saya udah positioning di area sini, positioning harum nih beberapa kali. Tapi karena ya dia karena nggak kuat, dan ini kuncinya di sekitar 1450-an dia break itu bisa ke bawah karena ini adalah pola kemarin adalah higher low. Kalau garis ini ke jebol berarti kan dia turun lebih dalam ya untuk harum. Tadi sampai mana ya? Sawit. Nah, coal sekarang. Nah, untuk coal teman-teman, coal harum ini sebenarnya kemarin 1530 disentuh berapa kali, namun balik arah ya, jadi ya udahlah 152530 lepas dulu aja seperti. Nanti kita buyback atau enggak tahu. Indo Tambang Raya hitungannya ya, ini barang kan hitungannya memang paling bagus pergerakannya saat ini. Saat ini pergerakannya dia paling bagus. Kita lihat di weekly-nya kemarin kan sempat saya gambarin. Sebentar teman-teman. Di catatan kemarin Indo Tambang Raya, kalau saya tarik dari tren besarnya, sebentar, ini kemarin kan ada satu tren. Oh belum, ITMG itu belum, makanya dia masih bagus trennya. ITMG itu trennya adalah weekly-nya belum patah. Kalau kita mau cari trend base ya, ini nggak ada yang patah trennya. Jadi ini barang memang masih bagus. Karena Fibo trend base syaratnya harus terjadi patah tren, ini nggak ada di sini ya, karena cukup terjaga ya. Di tren terakhir ini cukup terjaga, makanya sempat kesentuh sih kemarin. Jadi swing low di 1854 weekly sampai 37, koreksi dia kemarin hanya sampai di 38 dan mantul lagi. Ini memang luar biasa bagus ini barang Indo Tambang Raya, bahwa sampai di 30
ribuan mantul lagi ke 33. Adaro ini juga sama, saya menggunakan trend base Fibo. Adaro ini mouse saya agak nggak beres nih teman. Trend base Fibo kalau Adaro sampai 50 mantul lagi ya. PTBA ini trend base Fibo juga, ini sampai 50 mantul lagi. Jadi memang luar biasa untuk Indo Tambang Raya ya. Kalau yang lainnya sih ya cukup oke, cuman beberapa kan sempat overshoot. Saya kayak KKGI ini kan overshoot, walaupun dia mantul lagi. Nah, United Tractor juga kan sempat ini kan masih keluar dari trend lain, tapi dia sekarang juga udah mulai recover. Indika ini beda kan kalau chartnya yang Harum Indo Tambang Raya, PTBA, Adaro seperti itu. Kalau yang lainnya ini koreksinya cukup ekstrim. Jadi intinya tetap ikut koreksi juga. Yang bagus-bagus adalah Indo Tambang Raya, Adaro, PTBA seperti itu. Harga-harga coal juga masih tinggi. Kemudian sektor metal sepertinya memang harus berhati-hati karena harga metalnya sendiri cenderung turun dan saham-saham metalnya juga nggak kuat naik, dan bahkan untuk Inco ini lower low ya teman-teman, hati-hati. Sektor telekomunikasi juga masih belum ya. Indosat ini masih dalam rentang sama. Excel juga sama seperti itu. Jadi memang intinya sekarang kita harus sabar-sabar dulu. Nah, kemarin saya bahas untuk oil related yaitu BRPT teman-teman. BRPT sampai 50 retracement balik arah ya. Kita lihat besok apakah mampu di 50 retracement, karena 50 retracement ini berbarengan juga dengan MA 200. TPIA. Nah, kalau target TPIA seperti ini gimana, Pak? Saya catat dulu untuk TPIA, mungkin saya bikin konten tersendiri, teman-teman. Nah, TPIA ini targetnya ini adalah di 9.476 di 50 retracement. Jadi saham yang turun ketika di rebound ini kita mencari resistan-resistannya dari retracement dalam tren turun itu. Di mana targetnya dia di 50 retracement. Kemudian saya satukan saham-saham konstruksi ini dari kemarin ya nggak kemana-mana sih. Adikarya, Wika ya, PTPP, WSKT. Saya satuin properti ya. Ini juga nggak kemana-mana. Apalagi properti sektor ini terkait dengan bahasan inflasi. Kemudian tol ini juga masih mencari supportnya. Kemudian semen ini semuanya masih turun kecuali SMCB. Ada apa? Saya nggak begitu ngikutin. Ini barang memang sebenarnya sih sudah 5 hari bursa ini cukup oke, tapi saya memang nggak ngikutin ini barang. Nah, nanti ada resistan di kisaran dekat di 50 retracement. Sementara memang target dia sebentar. Ini daily, jadi saya coba geser dulu. Ini saya betulin posisi Fibo-nya. Posisi Fibo-nya itu 50 retracement-nya itu pas di resistan. Jadi tren lain ini adalah resistan. Ya, kisarannya di 1658. Kita lihat ya, ini masih dalam daily chart. Kemudian saham terkait media sama juga, MTK pun kembali turun, MMCN malah lebih dalam. Kemudian kumpulan saham yang saya pantau teman-teman ini juga masih pada turun, Saratoga banyak banget turun ya teman-teman. MTDL semuanya masih pada turun ya. Ini IMJS. IMJS sampai support dia naik, cuman teman-teman harus hati-hati, IMJS ini sehari naik, besoknya turun berapa hari. Asa juga balik arah, pokoknya saham-saham hari ini pada turun. Ya. Lipo, grup Sinarmas dulu, sama turun juga. Liponya multipolar MPPA 3 hari naik, hari ini stuck di tempat jalan. Nah teman-teman, ini Cepin masih cukup oke sih, cuman apakah Anda tertarik? Kalau saya tidak. Kemudian Malindo Fitmail ini dia ada upside, Java juga sepertinya kemana-mana. Nah teman-teman, ini ada berita ya, tadi sempat saya lihat berita itu adalah ekspor ayam ke Singapura. Mana ya tadi teman-teman, saya ada kok berita tadi, ekspor ayam ke Singapura.
Oke teman-teman, ini kaitan berita-berita masih terkait apa nih? Oke, tadi ada kok beritanya. Sebentar ya teman-teman, nggak ada sih. Ada, pokoknya berita terkait ekspor ayam ke Singapura ya. Silakan teman-teman cari sendiri saja, nanti kelamaan kalau saya cari. Kemudian saham farmasi teman-teman. Farmasi KF Inaf teman-teman. KF Inaf itu bergerak hari ini. Ada apa? KF Inaf. KF Inaf ini tipis, bit overnya sebenarnya menarik ya ini. Dulu saya mantan trader KF Inaf. Kita lihat transaksinya. Wah, transaksinya ini cukup besar ya teman-teman. Menarik loh ini KF Inaf. Ya, KF Inaf saya lingkarin aja deh. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan saat ini ya. Pokoknya intinya mari kita tunggulah data inflasi. Saya banyak cut loss 2-3 hari ini, reduce size, cut loss ya. Andalan saya masih Arto, GoTo, tapi kapan entah loading lagi. Sama beberapa saham yang tadi sudah saya sebut, KF Inaf dan beberapa yang saya lingkarin ya, saya bahas tadi. Demikian dari saya, Surya Mesrian Investment. Terima kasih teman-teman semua.